Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Gusti. Saya mahasiswa dari Universitas Mahakarya Asia, Prodi Kewirausahaan. Oke, hari ini saya akan menceritakan tentang my own business, atau sederhananya membuat usaha yang sesuai dengan impian. Oke, langsung aja ya. Jadi saya ingin membuat usaha yang berbahan dasar dari resin dengan nama resin art atau biasa disebut seni resin. Oke, jenis bidang usahanya adalah keterampilan seni. Nah, kenapa sih saya memilih usaha ini? Salah satu alasannya adalah karena saya sangat menyukai seni visual, terutama yang seni visual berasal dari alam. Nah, ngomong tentang resin nih, ya. Perlu diketahui juga, resin ini merupakan cairan ekstraksi bahan kimia. Cairan ekstraksi bahan kimia dengan zat yang ada di dalam kayu atau dari batang kayu itu. Nah, resin ini biasa digunakan dalam pembuatan kapal compreng ya, kapal compreng. Dan sederhananya resin ini biasa digunakan buat pembuatan sikat gigi atau gagangnya itu loh. Kalau kalian lihat gagang pasta gigi itu, gagang sikat gigi itu kan ada yang warna biru, ada yang warna merah. Nah, itu terbuat dari resin, hampir mirip-mirip seperti kaca imitasi. Nah, sistem pengerjaan resin itu sistemnya menggunakan sistem cor atau dari cair nanti dibentuk cetakan, lalu si resin itu diberi katalis dan mereka akan memadat sendiri sesuai dengan cetakan tersebut. Nah, selanjutnya next, lokasi usaha. Lokasi usaha terbilang cukup mudah karena tidak membutuhkan space yang terlalu besar. Dan ngomong-ngomong, untuk lokasi usaha resin ini itu hanya membutuhkan workshop yang kecil aja. Bahkan dengan gudang yang ada di rumah pun itu bisa jadi workshop, karena dalam pembuatan resin atau lebih ke kerajinan resinnya yang bentuknya lebih lebih kecil gitu ya, lebih kecil daripada pembuatan kapal dan lain-lainnya, itu membutuhkan tempat yang memang kecil karena barang-barang yang diciptakan dari resin itu cenderung lebih kecil-kecil. Nah, selanjutnya dari kerajinan resin ini dapat dibuat beberapa keterampilan seperti casing HP. Casing HP dipadukan dengan kayu, lalu adapun pernak-pernik seperti cincin kayu, liontin, kalung, bahkan meja dan kursi pun bisa juga. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan target marketnya. Siapa sih target marketnya di bidang resin ini? Nah, target market yang saya bidik yaitu adalah orang menengah ke atas, yang mereka cenderung menyukai seni, terutama pasar-pasar internasional. Jadi saya membidik orang-orang luar negeri yang dimana mereka sangat menyukai seni. Jadi seni ini termasuk kebutuhan yang tidak mendesak ya, lebih cenderung ke hobi. Atau dalam ini tuh kayak seni itu kayak hobinya orang-orang yang memang mereka mereka menyukai di bidang seni gitu. Nah, terus setelah target market, kita harus menentukan struktur organisasinya. Struktur organisasi yang saya buat di awal usaha saya menentukan posisi saya sebagai pengrajin. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah saya mendapatkan market atau mendapatkan pasar, saya langsung mendelegasikan tugas saya kepada pengrajin-pengrajin yang memang mereka sudah mahir di bidang itu. Dan kebetulan sejak saat ini saya sudah mengumpulkan modal, terutama modal relasi. Gimana caranya saya bisa mengenal pengrajin-pengrajin itu melalui grup Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Nah, bahkan saya sudah mencoba untuk berlatih tentang apa sih kandungan-kandungan yang ada di resin dan bagaimana pengaplikasiannya, dan apa aja yang harus dihindari dan apa aja yang harus wajib dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang
menanyakan visi dan misi serta mencari tahu SPOT-nya. Visi dari usaha ini adalah mendobrak pangsa pasar produk jadi Indonesia di kancah internasional. Ya, saya ingin sekali mendobrak pangsa ekspor di Indonesia yang terbilang masih kurang. Dengan adanya usaha ini yang memiliki bidikan pasar luar negeri, harapan saya kelak usaha ini menjadi pelopor usaha lain agar mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk memasarkan potensi produk dari dalam negeri ke luar negeri, atau kata lainnya adalah ekspor. Selanjutnya, misinya. Misi saya dalam usaha ini adalah menggerakkan potensi pengrajin-pengrajin di Indonesia agar mereka lebih percaya diri dengan kualitas produk terbaik mereka. Ya, selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT kita bedah satu-satu ya. SWOT ya, S adalah strength atau kekuatan. Kekuatan di usaha saya ini adalah yang paling menonjol itu karena industri resin ini itu sangat sulit ditiru. Nah, jadinya di industri resin ini memiliki kompetitor yang sangat sedikit. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan di industri resin ini memiliki pangsa pasar yang sangat kecil. Maka dari itu kita harus di industri ini harus memperbanyak edukasi. Setelah memperbanyak edukasi, kita menyaring mereka dalam bentuk komunitas, lalu baru kita bisa memasarkan di lingkup situ. Selanjutnya SWO, O adalah opportunities. Opportunities adalah peluang. Peluang di industri ini adalah menjadi produk unggulan ekspor. Ya, kenapa menjadi produk unggulan ekspor? Karena mayoritas pasar resin ini ada di luar negeri atau di internasional. Nah, dengan adanya pangsa pasar yang cukup besar di luar negeri, namun sedikit di Indonesia, itu dapat mendobrak industri ekspor yang ada di Indonesia. Salah satunya dari resin ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ancaman. Apa sih ancaman di industri resin ini? Ancaman di industri keterampilan atau kerajinan resin ini adalah yang paling utama adalah monopoli bahan baku. Nah, yang perlu dikhawatirkan dari resin ini adalah bahan baku dimainkan oleh para tengkulak. Nah, itu merupakan ancaman ya di industri resin ini. Ketika bahan baku naik, maka biaya produksi pun ikut naik dan biaya harga pun ikut naik juga. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menginformasikan bagaimana sih pesaing dalam lingkup Port 5 Force. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hambatan bagi pendatang baru. Bagi pendatang baru di industri resin ini cukup sulit karena industri ini memiliki skills yang lumayan rumit. Nah, seperti yang saya tadi bilang, memang kompetitornya sedikit ya, karena industri ini lumayan rumit ya, mempelajari skill untuk bisa memahami resin itu rumit. Bahkan peluang gagalnya pun lebih tinggi. Ketika mereka sudah mahir pun peluang gagalnya sangat tinggi ya, seperti itu. Jadi selain memiliki jam terbang yang tinggi untuk mempelajari teknis-teknis di dalamnya, industri ini terbilang cukup ribet ya, cukup ribet. Namun kalau memang sudah mendalami ini dari awal, ya kalau udah mendalami sih gampang-gampang susah ya. Yang penting kita di sini mau belajar dan kita harus teliti. Dan yang utama ya memiliki jiwa-jiwa seni, itu yang paling penting. Karena kalau nggak memiliki jiwa-jiwa seni ya bakal bosenan gitu ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok di sini cukup stabil. Dan untuk detik ini belum ada yang memonopoli harga. Jadi margin yang diambil dari bahan baku resin ini memiliki margin yang diambil dari bahan baku ini memiliki harga jual yang mahal.
karena cenderung resin ini harga jualnya untuk saat ini ya itu masih murah. Nah seperti itu. Dan selanjutnya hambatan produk pengganti. Hambatan produk pengganti saat ini masih belum ada karena produk yang disajikan ini memang sulit ditiru. Nah selanjutnya daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli di sini menuntut kualitas produk yang lebih tinggi, Walaupun dengan harga yang mahal sekalipun, mereka rela kok membayar produk kita yang memiliki nilai seni yang tinggi dengan kualitas yang bagus. Dan memang arah bidikan pasar ini memang mengarah ke pasar menengah atas ya, atau pasar di kalangan atas ya. Jadi bagi mereka pun harga tidak jadi masalah seperti itu. Dan yang terakhir, tingkat persaingan dengan kompetitor di sini itu terbilang cukup rendah karena industri ini sulit ditiru. Nah, itu yang menjadi unggulan di industri ini. Memang proses jam terbangnya cukup panjang dan cukup melelahkan ya. Namun ketika kita sudah mendalami industri resin ini, sudah memiliki celah-celah yang kita peroleh di industri resin ini, itu bakal bisa diatasi semuanya. Dan itu akan menjadi mudah ketika kita mau belajar dengan jam terbang yang tinggi. Memang memakan waktu yang banyak sih, tapi hal itu akan terbayar setelahnya. Nah, selanjutnya bagaimana menjalankan bisnis di industri resin ini, atau lebih spesifiknya di industri keterampilan resin. Ya, yang pertama adalah mematangkan skill yang dipelajari. Nah, seperti yang saya katakan tadi, memang industri resin ini sudah ditiru karena membutuhkan skill yang memang mumpuni seperti itu. Dan untuk prosesnya pun lumayan rumit juga. Jadi harus memahami siklus-siklus yang ada di reaksi resin itu. Nah, selanjutnya setelah mematangkan skill yang saya pelajari, lalu saya membuat workshop yang memiliki space yang nggak terlalu besar sih, memiliki space yang cukup, asalkan semua itu asalkan semua alat-alat yang kita butuhkan itu ada di workshop tersebut, dan alat-alatnya tidak membutuhkan space yang besar. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah workshop terbentuk, mulailah kita dengan membuat produk yang berkualitas. Karena di industri ini sesuai dari lingkup Port 5 Force itu, para konsumen atau daya tawar pembeli di sini itu mereka menuntut kualitas yang tinggi. Maka dari itu kita sebisa mungkin dalam industri resin ini, saya memang di sini harus mengedepankan kualitas seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita bisa membuat produk yang berkualitas, lalu gimana cara memasarkannya? Nah, dari awal sini ketika saya membuat produk berkualitas, lalu saya memasarkannya via online. Jadi pemasaran di sini itu kita membuat produk berkualitas, lalu kita foto dengan hasil yang bagus, potretan yang bagus, lalu kita pasarkan di sosial media ataupun di website. Nah, seperti itu. Karena kenapa sih di sosial media, kenapa sih di website? Karena memang pasar kita itu mereka lebih, karena pasarnya kan luar negeri ya. Jadi kalau kita memasarkan melalui internet yang memang terbilang di internet itu kan terbatas ruang dan waktu, dan pastinya cara memasarkan ini lebih mudah untuk menjangkau target market kita yang memang lokasinya itu jauh dengan kita seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih strategi yang digunakan termasuk dalam industri resin ini? Nah, strategi yang dimaksud di sini adalah kita menggunakan strategi Blue Ocean atau Red Ocean. Nah, kita kembali lagi, di industri resin ini memang memiliki kompetitor yang sangat sedikit.
kompetitor sedikit, dan skill yang sulit dipelajari bahkan sulit ditiru. Industri ini sangat sulit ditiru. Nah, strategi yang saya gunakan di sini adalah Blue Ocean Strategi. Karena kenapa sih saya menggunakan Blue Ocean Strategi? Karena ya ciri-ciri yang saya sebutkan dari di atas tentang industri ini adalah memang cocok masuk ke Blue Ocean Strategi, yang kita menggunakan edukasi, kita harus mengedukasi pasar, dan di industri ini masih sedikit kompetitornya, bahkan banyak orang pun yang masih belum tahu tentang industri ini. Nah, di Blue Ocean Strategi ini memang pasar ini terbilang masih biru, atau pasarnya itu masih masih jauh, masih kompetitornya masih sedikit. Beda dengan Red Ocean. Kalau Red Ocean memang di situ pangsa pasarnya memang sudah berdarah-darah. Makanya kenapa dibilang Red Ocean, pasar yang lautan yang merah. Nah, karena di situ lautannya memang sudah berdarah-darah, kompetitornya sangat banyak, banding-bandingan harga. Dan ini berbeda di industri resin. Industri resin masih jauh dari banding-bandingan harga, masih jauh dari yang namanya kompetitor itu membanding harga kita, ya istilahnya banding-bandingan harga nanti, ya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu dalam yang saya pelajari di industri resin ini. Dan saya sudah mengelompokkan industri-industri, dan saya sudah mengelompokkan apa saja yang harus saya pelajari di industri resin ini, dan ini adalah merupakan bisnis impian saya di masa depan, seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.